Hello everybody. We're nearing the end of the week and Halo semuanya. Kita sudah mendekati akhir pekan, dan saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara kepada Anda tentang perkembangan dalam proses perdamaian yang sebenarnya antara Rusia dan Amerika Serikat. Meskipun media Barat berusaha menjelek-jelekkan apa yang sedang terjadi saat ini, menurut saya, apa yang kita dapatkan dari Washington, Moskow, dan bahkan Kiev menunjukkan bahwa proses perdamaian benar-benar sedang berlangsung. Meskipun ada berbagai upaya pihak Eropa untuk menggagalkan apa yang sedang diupayakan oleh Tuan Trump dan Tuan Putin. Jadi izinkan saya menahan first mengkespada dengan melihat 3 artikel surat kabar baru-baru ini saya terima. Saya rasa, jika kita membandingkan keduanya, kita akan mendapatkan gambaran yang cukup menarik tentang di mana letak interpretasi dan ideologi dari perang ini saat kita berbicara hari ini, pada 22 Mei 2025. Artikel pertama adalah yang ini dari New York Times. Dan Anda tahu, saya tidak terlalu menghargai New York Times. Tapi itu selalu menjadi surat kabar yang bagus untuk dicek, karena di sana Anda mendapatkan narasi resmi. Anda bisa memahami apa yang secara resmi boleh dikatakan, dan apa yang tidak. Dan interpretasi saat ini adalah bahwa masyarakat sopan sepakat bahwa Trump memiliki posisi baru terkait perang Ukraina. Bukan urusan saya. Jadi, tampaknya ini adalah hal baru. Maksud saya, menurut New York Times, sejauh ini Trump mengambil alih kepemilikan atas perang dan dukungan untuk Ukraina, dan sekarang dia tampaknya mulai menjauh. Jadi di satu sisi, analisis sebenarnya di sini tidak terlalu buruk. Maksud saya, Tuan Trump mengancam akan meninggalkan seluruh proyek Ukraina. Namun cara hal ini digambarkan tentu saja adalah sebuah lelukon. Karena Donald Trump sejak lama telah berusaha, setidaknya setengah hati, di satu sisi, untuk melabeli ini sebagai perangnya Biden dan sebagai sesuatu yang seharusnya tidak pernah dimulai dan tidak akan pernah dimulai jika dia yang berkuasa. Dia tidak pernah bosan mengatakan itu. Di sisi lain, tentu saja, dia membuat keputusan yang saya dan orang lain anggap sebagai kesalahan ketika dia terlalu mendengarkan beberapa penasihatnya yang bersikap hawkish seperti Rubio dan Hegseth, alih-alih faksi kabinetnya yang lebih realistis, seperti Witkoff, dan tentu saja juga Tulsi Gabbard. Dan setiap kali dia terlalu mendekat ke garis Eropa, dia seolah-olah terbakar, atau setidaknya berada dalam bahaya terbakar. Namun, seperti yang terlihat sekarang, dari apa yang kita lihat dari percakapan telepon yang terjadi pada hari Senin, ketika kedua pemimpin itu benar-benar berbicara, dia telah menjauh dari api itu, dan ini cukup signifikan. Jadi artikel di New York Times melanjutkan pembingkaiannya lebih jauh dengan mengutip mantan duta besar AS, Bridget A. Brink. Maksud saya dia tidak terlalu penting, tapi dia mengungkapkannya dengan cara yang menurut saya mencerminkan bagaimana Barat saat ini melihat segala sesuatu yang sedang terjadi. Dia berkata, kutip, kebijakan sejak awal pemerintahan Trump adalah menekan korban, Ukraina, daripada agresor, Rusia. Perdamaian dengan harga berapapun bukanlah perdamaian sama sekali. Ini adalah tindakan meredakan. Tentu saja, ini adalah salah satu pernyataan mengerikan yang digunakan untuk membenarkan perpanjangan perang dan untuk membenarkan tindakan eskalasi lebih lanjut oleh Gedung Putih. Pemerintahan Biden telah menggunakan narasi ini selama 3 tahun penuh perang, bukan? Bahwa kita tidak akan meredakan Vladimir Putin, dan kita bahkan tidak akan berbicara dengan mereka, bukan? Kita bahkan tidak akan membuka negosiasi atau diskusi. Jangan lupa, negosiasi baru terjadi sekarang di pemerintahan Trump yang baru. Jadi, ini tentu saja merupakan salah satu aliran pemikiran di Amerika Serikat yang, baik karena alasan propaganda maupun ideologis, hanya ingin semakin memperkeras sikap, bukan? Seluruh kerangka berpikir di sini adalah bahwa kita belum melakukan cukup, bukan? Kita tidak boleh menahan diri. Kita seharusnya memberikan tekanan lebih, meskipun tekanan selama 3 tahun terakhir, termasuk sanksi, dan terutama semua bantuan militer. Pada dasarnya, melemparkan segalanya kecuali wastafel dapur ke medan perang, sebenarnya belum berhasil. Tapi, orang-orang di sini masih berpikir, kita hanya perlu meningkatkan eskalasi.
Jika kita melakukan lebih banyak perang, maka kita akan mendapatkan perdamaian. Dan jika ada yang mengatakan kita ingin mencapai perdamaian melalui negosiasi, maka itu dianggap sebagai tindakan menenangkan, karena kamu dianggap menyerah pada kejahatan, bukan? Itulah pola pikirnya. Dan itu juga kerangka yang digunakan New York Times di sini untuk menjelaskan kegagalan dan semua hal yang dilakukan Trump dengan salah saat ini. Dan tentu saja, dalam hal ini, menurut saya, Trump sebenarnya cukup benar dengan apa yang dia lakukan. Tapi mari kita lihat di sini, lebih jauh ke bawah, ada bagian menarik lainnya, di mana artikel New York Times mengatakan bahwa Tuan Trump mengisyaratkan dalam pernyataan publiknya bahwa panggilannya dengan Tuan Putin telah menghasilkan semacam terobosan. Namun, dengan cepat menjadi jelas bagi pihak Ukraina dan Eropa bahwa pemimpin Rusia itu tidak memberikan konsesi apapun kepada Tuan Trump selain bernegosiasi. Rusia sudah melakukan itu, meskipun setengah hati, dengan mengirimkan tim junior ke Istanbul minggu lalu untuk melakukan pembicaraan dengan pihak Ukraina. Sekarang, mengapa ini penting? Ini penting karena, di satu sisi, ini benar-benar omong kosong. Orang-orang yang dikirim Kremlin bukanlah tim junior. Dan saya akan tunjukkan nanti siapa mereka kirim. Mereka mengirim negosiator yang terampil. Orang-orang yang sudah terlibat dalam negosiasi pada tahun 2022. Dan delegasi tingkat tinggi yang terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing. Meremehkan mereka sebagai tim junior sebenarnya hanya masuk akal jika Anda berpikir bahwa negosiasi perdamaian hanya terjadi antara presiden negara, bukan? Karena Pak Zelensky pergi ke Istanbul, bukan? Dengan enggan, dia sebenarnya tidak ingin pergi, tapi pada akhirnya dia melakukan perjalanan ke Turki. Sebenarnya, dia tidak muncul di Istanbul, dia pergi ke Ankara. Saya koreksi, dia pergi ke Ankara untuk bertemu dengan Erdogan. Lalu timnya pergi ke Istanbul. Maksud saya, dia sendiri tidak ikut dalam negosiasi ini. Dia melakukannya. Jadi intinya, tentu saja, kerangka berpikir yang ingin dipaksakan oleh orang-orang ini kepada kita selama beberapa minggu terakhir adalah bahwa Putin tidak mau bernegosiasi. Meskipun sebenarnya, ide atau usulan untuk negosiasi di Istanbul itu sendiri justru datang dari Vladimir Putin dalam salah satu pidato malamnya. Ia mengatakan sebagai tandingan atas apa yang diusulkan oleh pihak Eropa, dan saya akan membahas itu sebentar lagi. Dialah yang mengatakan, mari kita bernegosiasi. Namun tentu saja, dalam kerangka berpikir Barat, dalam kerangka berpikir New York Times dan sebagainya, tetap harus dipertahankan kesan bahwa Anda tidak bisa bernegosiasi dengan Vladimir Putin, bahwa Anda tidak bisa bernegosiasi dengan Rusia, bukan? Jadi, trik yang mereka gunakan sekarang adalah dengan mengatakan bahwa karena dia tidak datang sendiri ke Turki, seperti yang dilakukan Pak Zelensky, isn't to try for that mixing truths bemazed. That shows that he's a bad faith actor. And that's of course a lot of BS. And it's Dan itu tentu saja omong kosong belaka. Itu benar-benar propaganda. Juga harus dikatakan, sekali lagi, fakta bahwa ada pembicaraan, bahwa ada negosiasi yang nyata, adalah sesuatu yang tidak pernah kita miliki di bawah pemerintahan Biden sejak mereka menggagalkan negosiasi Istanbul 2022, bukan? Jadi seluruh narasi New York Times, tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa ini bukan hanya New York Times. Inilah kerangka Barat dalam memahami apa yang sedang terjadi. Seluruh kerangka berpikirnya adalah bahwa tidak ada yang berubah. Tuan Putin masih dianggap sebagai pengobar perang. Rusia tidak mau bernegosiasi. Rusia haus darah dan ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Dan sekarang, Trump tampaknya meninggalkan Ukraina, bukan? Tapi itu bukan yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi adalah proses perdamaian. Dan saya tidak akan lelah menekankan hal ini. Perdamaian tidak tercapai dalam semalam, seperti melalui panggilan telepon selama 30 menit. Perdamaian itu sama seperti perang, membutuhkan persiapan, membutuhkan pembangunan. Dalam hal ini, bukan pembangunan pasukan. Yang dibutuhkan adalah membangun pemahaman, kepercayaan, kerjasama, sebenarnya lintas pihak, lintas medan perang, untuk mencapai sesuatu. Dan menurut saya, semakin lama saya memperhatikan ini, tentu saja,
Tuan Putin sangat memahami dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dan Tuan Trump tampaknya juga memahaminya. Setidaknya minggu ini terlihat demikian. Jika Anda ingin mendapatkan interpretasi yang lebih baik tentang apa yang sedang terjadi, maka kita sebaiknya membandingkan apa yang dikatakan artikel New York Times dengan artikel Russia Today. With a Russia Today article. And don't forget, in the European Union, it is Dan jangan lupa, di Uni Eropa dilarang menyiarkan Russia Today. Jadi apa yang saya lakukan di sini, menunjukkan kepada Anda sebuah artikel dari Russia Today, sebenarnya melanggar aturan Uni Eropa. Tapi untungnya, saya adalah warga negara Swiss, bukan bagian dari Uni Eropa. Dan saya tinggal di Jepang, juga bukan bagian dari Uni Eropa. Dan di kedua negara tersebut, mengakses Russia Today masih sangat memungkinkan. Masih ada beberapa negara bebas, bahkan di dalam barat, yang tidak bebas. Tapi artikel ini yang ditulis oleh Tuan Sergei Poletaev benar-benar memberikan kita sedikit kejelasan tentang keseluruhan strategi dari proses ini. Jadi tentu saja, pihak Rusia dari sudut pandang mereka memberikan sudut pandang mereka sendiri dengan kata-kata dan sebagainya. Putin mengakhiri sandiwara. With the wording and so on. Putin ends the charade. Trump call puts brakes on West's diplomatic. Panggilan Trump menghentikan ofensif diplomatik Barat. Dan dia menunjukkan sesuatu yang penting dalam artikel ini, yaitu bahwa sebenarnya orang Eropa dan Ukraina yang mencoba menggagalkan rekonsiliasi AS-Rusia demi mengakhiri perang, karena keduanya, Kiev dan Brussels, masih ingin terus melanjutkan. Dan masalahnya, mereka tidak mau mengirim pasukan mereka sendiri ke medan perang. Mereka ingin mendorong NATO, dan terutama Amerika Serikat. Mereka menginginkan dukungan Amerika Serikat, karena mereka sadar bahwa mereka sendiri hanyalah ayam kecil yang lemah, yang nyaris tidak bisa bertahan sebulan di salah satu medan perang ini. Mereka ayam kecil yang lemah. Dan Amerika Serikat itu adalah induk angsa. And the United States, that's the mother goose. And you need the mother goose in order to do this. Dan Anda membutuhkan mother goose untuk melakukan ini. Jadi, Tuan Poletaev menulis bahwa yang sedang terjadi bukan sekadar percakapan tentang perdamaian, melainkan perebutan pengaruh dan arah strategis yang lebih luas. Visi yang saling bersaing tentang bagaimana konflik ini harus diakhiri atau dikelola sedang bertabrakan secara nyata. Eropa Barat berusaha keras untuk tetap relevan. Ukraina terjebak antara urgensi dan ketidakpastian. Dan Trump, yang kini berada di pusat tarik-menarik geopolitik ini, sedang didekati oleh kedua belah pihak. Ini sangat tepat. Ini benar-benar sangat tepat. Faksi-faksi kini sudah cukup jelas. Dan pertanyaannya adalah, faksi mana yang akan memenangkan hati Donald Trump? Karena pada akhirnya, pikiran Amerika Serikat sangat berpengaruh dalam permainan kekuatan militer dan kekuatan koersif ekonomi ini. Tujuan utama, tampaknya saat ini, dari para pemimpin Rusia dan AS adalah mencapai suatu pemahaman yang kemudian bisa mereka gunakan untuk menekan pihak lain dan memaksa mereka menerima kenyataan pahit yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Izinkan saya melanjutkan dengan artikel ini. Hal ini membuat negara-negara Eropa Barat hanya memiliki satu langkah nyata, meyakinkan Trump untuk kembali ke agenda mereka, memaksanya mengikuti kebijakan yang sebenarnya bukan miliknya sendiri. Dan Anda bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana hal ini berlangsung selama beberapa minggu terakhir. Bagaimana negara-negara Eropa berusaha memasang satu jebakan demi jebakan lainnya. Misalnya, seruan untuk gencatan senjata selama 30 hari, yang sejak awal sudah dikatakan oleh Rusia bahwa mereka tidak akan melakukannya karena Minsk dan strategi. Mereka berkata, kami akan bernegosiasi, tapi kami akan bernegosiasi sementara medan perang tetap menjadi medan perang. Terutama karena kami adalah pihak yang menang. Kami tidak akan melepaskan kesempatan kami di medan perang hanya untuk kembali disesatkan oleh kalian. Jadi mereka membuatnya sangat-sangat jelas. Dan tentu saja orang-orang Eropa memahami hal ini. Lalu mereka mencoba, orang-orang Eropa berkata, kalian harus menerima gencatan senjata 30 hari tanpa syarat. Kalau tidak akan ada lebih banyak sanksi. Mereka bahkan berhasil meyakinkan Trump untuk, pada titik-titik tertentu di Truth Social, dan dalam beberapa pidatonya, hampir setuju dan berkata, ya, saya akan menjatuhkan sanksi jika Rusia tidak jujur.
Hal ini kemudian langsung diartikan oleh orang-orang Eropa sebagai telah berhasil mempengaruhi Trump. Dan mereka terus mendorong Trump ke sudut ini, di mana, karena retorikanya sendiri, dia kemudian merasa wajib untuk menindaklanjutinya. Namun dia juga telah menghindari hal itu dengan membalikkan arah pada beberapa titik. Maksud saya, Tuan Trump, dalam hal ini, untungnya, sering mengatakan banyak hal lalu mengubah pikirannya. Dan setelah berubah, dia mungkin akan menempuh jalur itu, yang juga membuatnya tidak dapat diprediksi. Tapi itu juga membuat proses perdamaian menjadi tidak dapat diprediksi. Namun dalam kasus ini, kenyataan bahwa dia mundur dan menarik kembali beberapa ancamannya sendiri sebenarnya adalah hal yang baik. Jadi ketika pihak Eropa kemudian berkata, kami ingin gencatan senjata 30 hari tanpa prasyarat, dan kemudian kita mulai negosiasi. Amerika, Anda harus mendukung kami dalam hal ini. Trump diam saja. Lalu minggu lalu, Vladimir Putin membuat langkah brilian dan berkata, lihat, saya mengundang Anda ke Istanbul. Saya mengundang Anda ke Istanbul untuk datang dan melakukan negosiasi, bukan? Dan di sini artikel tersebut mengatakan Putin membuat langkah balasannya. Dia secara terbuka mengundang Kiev untuk melanjutkan pembicaraan damai langsung di Istanbul. Dan sebenarnya, pada titik ini, Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan dia mengharapkan Tuan Zelensky untuk hadir. Dan dia mengharapkan pihak Ukraina untuk pergi. Jadi dia memberi tekanan pada pihak Ukraina, meskipun mereka mengatakan mereka tidak ingin melakukan itu. Dan orang-orang Eropa terkejut dan berkata, tapi gencatan senjata dulu. Namun, mereka membalikan itu. Tuan Putin berhasil membalikan urutan itu dan berkata, tidak, pembicaraan dulu. Dan kemudian selama pembicaraan, kita akan membahas gencatan senjata. Jadi dengan tawaran itu, menurut artikel tersebut, Presiden Rusia menetapkan sendiri syarat-syarat negosiasi. Ya, dia benar-benar membalikkan keadaan. Dia melemahkan upaya Eropa untuk menarik Trump, dan dia melakukannya secara sangat terbuka. Kedua, dia juga sepenuhnya menyingkirkan Eropa Barat dengan langkah ini. Karena dalam negosiasi yang sebenarnya, tentu saja, hanya ada Ukraina dan Rusia yang hadir. Praised untuk Warowak. Tak ada umbangi Eropa di perundingan. Dan jelas percakapan telepon langsung dengan Tuan Trump pada hari Senin. Tentu saja, Eropa ditugaskan di Koste. Jadi, ini sebenarnya langkah yang sangat cerdas, baik oleh Putin maupun Trump, untuk memainkan bola di antara mereka sendiri dan hanya mengelola Ukraina, sementara tetap menjaga agar Eropa tidak terlibat. Karena orang-orang Eropa, di setiap kesempatan, selalu mencoba menggagalkan proyek ini. Pak, saya terus lupa namanya. Maaf. Pak Politaev juga mengatakan ada unsur trolling diplomatik dalam langkah ini. Karena Vladimir Putin memanggil orang-orang Ukraina ke tempat yang persis sama di Istanbul, tempat mereka pergi pada tahun 2022. Saya tidak menganggapnya sebagai trolling. Sebenarnya, jika Anda melihat tindakan Pak Putin selama 3 tahun terakhir, yang lakukan adalah secara konsisten menjaga hasil negosiasi, dokumen-dokumen yang sekarang kita ketahui, dia rahasiakan selama waktu yang sangat lama. Saya rasa itu adalah New York Times, yang entah bagaimana mendapatkan beberapa salinan versi finalnya dan menerbitkannya. Tapi Pak Putin sendiri tidak pernah menerbitkannya. Pihak Rusia juga tidak pernah menerbitkannya. Dia hanya beberapa kali menunjukkannya dan berkata, kami punya negosiasi ini yang kami punya, ini yang kami punya, dan kita seharusnya kembali ke sini. Dia mengatakan itu beberapa kali, dan sebenarnya dia konsisten dengan apa yang dia katakan selama 3 tahun terakhir. Sangat jelas bagi saya bahwa bahkan ketika operasi militer khusus ini sudah berjalan, dalam perang ini, dia selalu merujuk pada Istanbul, dan bukan hanya sebagai cara untuk membenarkan apa yang sedang terjadi. Dia terus menggunakan hal itu sebagai poin yang bisa dijadikan acuan, bahwa inilah yang paling banyak sudah kita sepakati. Dan sekarang kita bisa melihat, setelah 3 tahun, bahwa strategi ini membuahkan hasil. Dia benar-benar berkata, lihat, kita cukup kembali ke apa yang sudah kita miliki, lalu melanjutkan negosiasi dari sana. Dan kita bernegosiasi dengan cara yang sama.
Dan di sini, artikel ini benar-benar meluruskan fakta. Rusia mengirim delegasi Sengchok ke Istanbul, kepala intelijen militer, wakil tertinggi Menigri dan Pertahanan, serta sekelompok pakar berpendidikan. Defense ministries and a cadre of seasoned experts. So all the people that technocrats. Jadi semua orang, para teknokrat yang mampu dan memahami detail-detail yang perlu dirumuskan atau yang perlu terus disesuaikan dari titik yang Anda tinggalkan pada tahun 2022. Dan faktanya, kabar baik yang muncul dari diskusi ini adalah bahwa pembicaraan tersebut ternyata lebih substantif dari yang diperkirakan. Karena kedua belah pihak sebenarnya menyebutnya, entah bagaimana, konstruktif. Atau setidaknya, mereka tidak meninggalkan meja perundingan. Dan ada 1.000 tahanan yang akan dipertukarkan dari kedua belah pihak. 1.000 untuk 1.000. Jadi ini adalah hal yang biasa terjadi dalam negosiasi tahap awal. Anda mencoba memulai dari topik-topik yang mudah diselesaikan, di mana jelas kedua belah pihak memiliki kepentingan bersama. Pertukaran tahanan adalah salah satunya. Pertukaran jenazah adalah hal lain. Exchange of the deceased is another one. Both sides have an interest to get their people back, right? Kedua belah pihak sama-sama berkepentingan untuk memulangkan orang-orang mereka, bukan? Dan jika Anda menawarkan sesuatu dari pihak Anda, kemungkinan besar Anda juga akan mendapatkannya dari pihak lain, karena ini adalah konsesi tingkat rendah bagi kedua belah pihak. Ini adalah konsesi tingkat rendah, dan mudah untuk melakukannya. Lalu Anda membangun kepercayaan dari situ. Ini juga disebut membangun kepercayaan, bukan? Seiring waktu, untuk mencapai bagian-bagian yang lebih substansial, hingga akhirnya sampai ke inti permasalahan di tingkat paling atas. Yang untuk perang ini, kita juga telah berulang kali diberitahu oleh pihak Rusia, adalah netralitas bagi Ukraina. Tidak ada anggotaan NATO, tidak ada ancaman di perbatasan, dan denazifikasi. Jadi, pembersihan elemen sayap kanan ultra dari proses politik Ukraina, bukan? Elements from Ukraine's political process, right? I mean, we know all of that. This has been on the table for 3 years. Maksud saya, kita semua sudah tahu itu. Ini sudah dibahas selama 3 tahun. Tapi inilah bagian-bagian yang kontroversial. Jadi biasanya dimulai dari yang mudah dulu. Artikel itu juga menyebutkan bahwa anehnya, Eropa Barat sama sekali tidak diundang ke pembicaraan sederhana ini. Tidak ada pejabat Uni Eropa di Turki. Ultimatum yang dikeluarkan beberapa hari sebelumnya diabaikan oleh Moskow dan Washington. Jadi inilah bagian yang benar-benar penting. Trump tidak menindaklanjuti apapun yang diancamkan oleh Eropa. Karena untungnya, dia tampaknya memahami bahwa Eropa 100% bergantung pada apa yang dilakukan Washington. Jadi hal yang paling harus dia waspadai adalah agar mereka tidak mendorongnya ke sudut yang tidak dia inginkan. Into a corner that he doesn't want to be in. And we leave it at this in this. Dan kita akhiri di sini untuk artikel ini. Saya rasa, sekali lagi, jika Anda benar-benar ingin mendapatkan gambaran yang tepat tentang apa yang sedang terjadi, Anda benar-benar perlu membandingkan berbagai analisis ini. Karena sejujurnya, artikel New York Times itu bukan sampah, tapi ada banyak sekali framing di dalamnya. Sementara artikel RT di sini benar-benar mencoba masuk ke detail-detail kecil dan terutama memahami permainan kekuasaan antara para aktor yang jelas-jelas memiliki kepentingan berbeda. Orang-orang Eropa saat ini, jika Anda melihat The Guardian sejenak, mereka sangat ketakutan. Mereka sangat takut bahwa proyek Ukraina tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Project Ukraine is not working out the way they would want it to. They frame it as a problem of unity. Mereka menggambarkannya sebagai masalah persatuan. Persatuan Eropa melawan Putin yang terancam jika Trump mengambil langkah untuk melonggarkan sanksi. Inilah langkah berikutnya yang mereka khawatirkan. Bahwa pemerintahan Trump mungkin alih-alih memperketat sanksi, justru mulai melonggarkannya. Yang akan menjadi tanda paling jelas bahwa kini ada kesepahaman antara Washington dan Moskow yang tidak bisa mereka halangi lagi. Artikel tersebut menyebutkan harapan Eropa bahwa Donald Trump mungkin akan meningkatkan tekanan terhadap Kremlin pupus setelah panggilan telepon 2 jam yang tidak menghasilkan kesimpulan antara Presiden AS dan Putin pada hari Senin. Ya, benar, harapan-harapan itu memang pupus. Dan bagus bahwa harapan-harapan itu pupus, karena harapan-harapan tersebut adalah harapan untuk memperpanjang perang dan terus bertempur.
Yang jelas, bukanlah apa yang ingin dicapai oleh Tuan Trump dan Tuan Putin. Mereka ingin perang ini segera berakhir. Perbedaannya adalah, Tuan Trump masih berpikir bahwa gencatan senjata diperlukan saat ini. Sedangkan Tuan Putin mengatakan, tidak, kami tidak akan tertipu lagi. Kami akan terus di medan perang, capai kesepakatan terlebih dahulu, baru kami berhenti. Bukan sebaliknya. Hal ini dianggap oleh pihak Eropa sebagai alasan untuk terus mempersenjatai dan meningkatkan serta memperbesar eskalasi perang di pihak mereka. Bagi Eropa, pertanyaannya adalah, apa selanjutnya? Minggu ini, Uni Eropa menyetujui putaran sanksi ke-12 terhadap Rusia. Ini cukup, maksud saya, ini semakin lucu aja. Orang Eropa seperti, jika 1, 2, 3, segak tak pamba apa-apa, tudij, Intisari Jawan berhasil. Izin Sismendering Switstra disebutkan juga bahwa mereka telah memberlakukan paket terbesar yang pernah ada, yang menargetkan armada bayangan Putin, kapal tanker yang kurang terawat dengan menggunakan bendera kemudahan, yang memungkinkan Rusia menjual minyak ke negara-negara seperti India, menentang pembatasan dari Barat. Orang-orang Eropa terus kembali ke hal ini karena sangat dekat di hati mereka. Meskipun mereka tidak punya kapasitas militer, mereka benar-benar berusaha keras secara ekonomi. Dan ini berhasil. Kali ini berhasil. Anda eksnusiri sehari di ambang gitaran. Selama 2 tahun terakhir, mereka terus masuk ke ekosari 4, awal Rusia cerita 4-wayan. Maksud saya, ini, pada titik ini menyedihkan. Benar-benar menyedihkan. Dulu itu lucu. Itu sesuatu yang bisa dilihat dan dievaluasi apakah benar di tahun pertama. Lalu di tahun kedua, itu agak lucu. Dan sekarang, di tahun ketiga, sungguh menyedihkan bahwa mereka masih berpegang pada gagasan ini, pada fantasi ini. Karena ekonomi Rusia berjalan baik di semua lini. Dan sebenarnya, Anda tahu, Rusia, terutama industri militernya, sedang berkembang pesat, dan kemajuan ekonomi mereka terus maju. Maksud saya, bahkan data Bank Dunia menunjukkan bahwa Rusia baik-baik saja. Jadi ini benar-benar gila. Penargetan minyak dan gas di awal memang berdampak, sempat membuat ekonomi Rusia terguncang, tapi mereka berhasil menemukan cara untuk mengatasinya. Dan caranya adalah dengan bekerja sama dengan pihak lain. Dan orang-orang Eropa saat ini, terutama juga, artikel ini adalah contoh yang baik. Mereka masih mencoba membingkainya seolah-olah Rusia melakukan sesuatu yang ilegal. Anda tahu, armada bayangan. Armada bayangan bukanlah bentuk konvensi penamaan resmi dalam perdagangan internasional. Itu bukan konvensi penamaan dalam diplomasi internasional. Itu bukan konvensi penamaan atau konsep hukum apapun. Ini hanyalah putaran bodoh terhadap kapal-kapal di laut lepas yang melakukan perdagangan yang tidak ingin dilihat oleh orang Eropa. Tapi intinya, ini adalah perdagangan antara negara ketiga. Kapal tanker ini mengangkut minyak dari Rusia ke tempat-tempat seperti India, ke negara-negara yang ingin membeli minyak Rusia. Dan orang Eropa tidak punya hak untuk ikut campur dalam perdagangan itu dengan cara apapun. Satu-satunya hak mereka, tak kemayulatan mereka, adalah melarang impor misal gas Rusia semikir Rusia for. Itu adalah hak mereka. Mereka bisa melakukan itu. Dan mereka bisa memberlakukan sanksi-sanksi ini, seperti, kami tidak akan membeli dari kalian, kami tidak akan memberikan uang kami tidak mengambil minyak kalian. Itu hak mereka. Tapi memberitahu negara ketiga bahwa mereka tidak boleh berdagang dengan Rusia dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Uni Eropa, itu bukan hak mereka. Mereka tetap mencoba melakukannya, dan mereka menyebutnya sanksi sekunder. Sanksi sekunder adalah tindakan yang not keras, sebaik ogurjkan besaran. Satu-satunya harusnya untuk injabara publik umum yang memperluh, to berantainya smallly, semas sesat yang full. By framing it as Russia still doing something illegal. They are not doing anything illegal. Mereka tidak melakukan apapun yang ilegal. Uni Eropa yang mencoba memberlakukan sanksi terhadap kapal-kapal negara lain untuk mencegah mereka melakukan kesepakatan dengan Rusia, itulah yang ilegal. Dan saya harus katakan,
Anda tahu, cara Eropa mencoba melakukan ini pada awalnya adalah dengan memanfaatkan kekuatan struktural mereka di bidang asuransi. Pada dasarnya, semua perusahaan asuransi kapal besar, perusahaan reasuransi yang terbesar, semuanya berada di Amerika Serikat dan Eropa. Sebagian besar di Eropa, terutama di Inggris, dan sebagian di Amerika Serikat. Mereka inilah yang mengasuransikan kapal-kapal tanker ini. Karena kapal-kapal tanker ini bernilai miliaran dolar AS, bukan? Jadi Anda perlu mengasuransikan mereka agar bisnis ini layak dijalankan dan aman bagi para pedagang. Dan dengan melarang perusahaan asuransi dan reasuransi ini untuk mengasuransikan kapal tanker tersebut, itulah cara mereka memberikan tekanan dan berpikir mereka bisa menghambat serta sepenuhnya melumpuhkan semua kapal tanker Rusia yang akan mengangkut minyak dari Rusia ke negara lain. Namun itu tidak berhasil, karena Rusia menemukan sistem reasuransi mereka sendiri. BRICS mengembangkan sistem reasuransi, dan mereka mendapatkan kapal tanker serta membentuk armada yang benar-benar bersedia dan mampu mengangkut semua minyak ini. Dan mereka diizinkan melakukan itu berdasarkan hukum internasional dan di perairan internasional. Mereka bisa berlayar dengan bebas. Itu adalah hak mereka menurut hukum internasional. Di sini, orang Eropa sangat marah karena Rusia menemukan cara untuk mengatasinya, bahwa Rusia tidak hanya diam dan menyerah. Memasang anting varia to grace sting ranged. Artikel tersebut kemudian terus membahas. Anda tahu, orang Eropa terus membicarakan soal energi karena ini sangat penting bagi mereka. Hal yang paling lucu di sini tentu saja adalah Guardian mengatakan bahwa orang Eropa sekarang sedang mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada bisnis-bisnis yang terkait dengan Nord Stream, guna mencegah investor manapun mencoba menghidupkan kembali salah satu pipa ini antara Rusia dan Jerman, karena ada beberapa pembicaraan di belakang layar. Mereka juga mengatakan Nord Stream 1 menjadi tidak dapat digunakan setelah serangkaian ledakan bawah laut yang tidak pernah ada satupun pihak yang mengaku bertanggung jawab. Saya berpikir, wow, kalian benar-benar hebat dalam membingkai narasi. Kalian seharusnya bilang, yang tidak pernah ada yang repot-repot menyelidikinya. Atau kalian seharusnya bilang, yang Swedia, Denmark, dan Jerman memutuskan untuk tidak mempublikasikan hasil penyelidikannya. Bukan hanya tidak ada yang mengklaim tanggung jawab, tapi kalian, orang Eropa, secara resmi mengubur ini karena sudah sangat jelas sekarang bahwa ini adalah pekerjaan orang dalam. Jika bukan oleh NATO, maka oleh negara-negara yang terafiliasi dengan anggota NATO dalam satu atau lain cara. Tapi ini tetap dikubur dan harus tetap dikubur selama bertahun-tahun, bukan? Sampai akhirnya, hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mereka kembali ke masalah ini. Jadi orang Eropa ketakutan. Artikel tersebut mengatakan bahwa Ukraina mendorong sanksi terhadap negara asing yang membeli minyak Rusia. Menurut dokumen bocor dari Kiev yang dilihat oleh Reuters, seperti yang dilaporkan pada hari Rabu. Sanksi sekunder semacam itu, yang bisa berdampak pada importir besar seperti Tiongkok dan India, akan menjadi langkah yang signifikan. Inilah, sekali lagi, mengapa artikel-artikel ini benar-benar bodoh. Karena meskipun itu akan menjadi langkah yang signifikan, Anda sebenarnya sedang menembak kaki Anda sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Tiongkok dan India akan diam saja dan menerima bahwa Eropa memberlakukan sanksi kepada mereka karena berurusan dengan Rusia yang bersahabat bagi mereka, yang tidak memiliki konflik dengan mereka, dan yang sudah berkali-kali mereka nyatakan sebagai mitra dan tidak ingin terlibat dalam perang ini? Jika Anda memberlakukan sanksi sekunder kepada negara-negara ini, mereka akan membalas, dan itu akan memperburuk segalanya bagi Anda. Jadi Anda tahu, Uni Eropa sekarang mencoba menunjukkan kekuatannya seolah-olah mereka masih punya kekuatan, padahal kekuatan itu semakin berkurang setiap minggunya. Ini benar-benar menyedihkan pada titik ini. It's just sad at this point. So, of course, this is the dream of these people who have no clue. Tentu saja, ini adalah impian orang-orang yang tidak memahami distribusi kekuasaan yang sebenarnya dalam sistem saat ini. Tapi inilah yang ingin saya tekankan. Sekali lagi,
Saya pikir Pak Politaev benar sekali dalam menganalisis situasinya. Saat ini, Eropa Barat sedang berjuang untuk tetap relevan, Ukraina terjebak antara urgensi dan ketidakpastian, dan Trump, yang kini berada di pusat tarik-menarik geopolitik ini, sedang didekati oleh kedua belah pihak. Dan menurut saya, mereka masih berusaha mempertahankan proses perdamaian, Pak Trump dan Pak Putin. Mereka sekarang sedang menjalani berbagai tahap yang diperlukan untuk mencapai pemahaman. Pada dasarnya, syarat-syarat penyerahan diri bagi Ukraina, yang kemudian dapat mereka tegakkan dan perjelas bahwa Ukraina harus menerimanya dengan cara apapun. Apa yang akan terjadi masih belum jelas, terutama karena persoalan wilayah sama sekali belum terselesaikan. Saya tidak berpikir bahwa Rusia akan banyak mengalah dalam tuntutan mereka. Satu-satunya hal yang bisa saya bayangkan mungkin dilakukan Rusia adalah mempertimbangkan kembali tuntutan mereka atas wilayah-wilayah yang belum mereka kuasai. Wilayah di luar Dnieper, yang secara fisik belum mereka kendalikan. Meskipun menurut konstitusi Rusia, wilayah-wilayah tersebut sudah dianggap sebagai bagian dari Rusia, itulah satu-satunya tempat di mana saya melihat ada sedikit ruang untuk negosiasi wilayah dari pihak Rusia. Namun, harus dikatakan bahwa jika Vladimir Putin melakukan itu, hal tersebut bisa sangat membuat marah konstituennya sendiri dan juga militer Rusia. Jadi mungkin tidak. Tetapi di suatu tempat di sana, di sekitar sungai Dnieper, ada ruang untuk negosiasi. Anda juga bisa memikirkan model yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah-wilayah di luar Dnieper yang merupakan bagian dari Zaporizhia dan Kherson dan seterusnya, yang kemudian akan berfungsi sebagai zona penyangga dan diklaim oleh kedua belah pihak. Sesuatu seperti itu. Namun, untuk mencapai tingkat pembahasan detail seperti ini, Anda harus terlebih dahulu melewati tahap penghalangan. Dan faktanya, sekali lagi, bahwa Vladimir Putin adalah orang yang mampu membuka negosiasi. Kita harus mencatat hal itu, bahwa ia berhasil membalikkan pendekatan Eropa untuk memenangkan Trump, dan, pada gilirannya, berhasil memulai negosiasi. Jadi, apakah ini pertanda jelas bahwa perang akan segera berakhir? Tidak. Saya rasa tidak. A clear sign that the war will end soon? No, I don't think so. We are still, though, in a hopeful state. Namun, kita masih berada dalam keadaan penuh harapan. Setidaknya untuk saat ini, selama Donald Trump tidak terjebak oleh orang-orang Eropa dalam intrik mereka dan menjadi alat bagi Eropa untuk menekan Rusia. Selama hal itu dapat dihindari, proses perdamaian bisa terus berjalan, karena proses yang diinginkan oleh orang-orang Eropa, dan, omong-omong, juga dalam pemerintahan Trump, Tuan Kellogg dengan rencana 22 poinnya, itu bukanlah rencana perdamaian. Itu adalah resep untuk kelanjutan perang. Karena Rusia sudah cukup jelas menyatakan bahwa apa yang ada dalam 22 poin tersebut, apa yang diusulkan Kellogg, dimulai dengan gencatan senjata terlebih dahulu, dan kemudian pada dasarnya memaksa Rusia untuk menyerah. Tentu saja, itu tidak dapat diterima oleh Rusia. Jadi Tuan Trump harus menghindari hal ini. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan menggunakan kekuasaannya dan mengeluarkannya. Dia mungkin akan menggunakan pengaruh Amerika Serikat untuk membuat Rusia memberikan sesuatu sebagai imbalan, agar kemudian bersama-sama menekan Ukraina, sambil sepenuhnya menyingkirkan Eropa. Dan sekali lagi, bagian yang paling menyedihkan dari semua ini adalah orang-orang Eropa, karena mereka tidak hanya memainkan peran yang sangat menyedihkan sebagai pengganggu. Pada titik ini, mereka memang pengganggu. Mereka sangat berusaha untuk mengacaukan proses ini sebisa mungkin. Mereka juga seperti ayam kecil yang lemah di pojok yang, pada titik ini, benar-benar hanya menjadi gangguan. Dan sangat menyedihkan melihat hal itu. Terutama untuk sesuatu seperti Uni Eropa, yang dulunya membanggakan diri sebagai proyek perdamaian. Oke. Saya akan akhiri dengan ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan kita akan memberikan pembaruan lagi dalam waktu dekat. It's 6. Bye.